Jadi kita kalau berdoa, Bapak Ibu sekalian, harus yakin Allah terima. Karena Nabi SAW mengatakan, Ud'u rabbakum mukinuna, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Dia akan terima. Jadi nggak boleh kita berdoa dalam kondisi tidak yakin, ragu, diterima nggak ya? Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil, karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Jadi nggak usah ragu. Teman-teman, kenapa pada saat kita kerja di kantor kita sangat yakin akan ada terima gaji akhir bulan? Kok bisa? Kalau enggak, orang enggak ada yang kerja. Kenapa bisa yakin dengan manusia? Kenapa kita bisa yakin kalau makan bisa hilang lapar, kalau haus bisa hilang dahaga? Kenapa tidak yakin sang pencipta semua itu lebih bisa? Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Enggak boleh ragu berdoa. Kenapa? Kalau kita minta sama manusia mesti bisa dia tolak. Kalau sama Allah SWT kita ditolak. Kecuali memang tadi kita minta yang haram, sumber kita haram, itu baru Allah tolak. Kalau tidak, Allah terima semua. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ditanyakan kepada Muhammad tentang aku, ya, katakan kepada hamba-hambaku itu aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan pasti menjawab semua panggilan hamba-hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mereka harusnya berdoa kepadaku, ya, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka dapat petunjuk, supaya mereka mendapatkan petunjuk, ya. Kita dengarkan dasar bahasan ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'ala fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seseorang di antara kalian ada yang berdoa sambil mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Tidak usah ada kalimat jika engkau menghendaki. Ya Allah ampunilah aku, dengan penuh keyakinan akan diterima. Jangan juga mengatakan, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada aku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permasalahan atau permohonannya itu, karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas. Maka jangan bilang kalau engkau mau ya Allah. Tidak boleh. Dalam Islam ini seperti masuk dalam bab putus asa. Ya kalau Allah mau ya silahkan. Gitu. Enggak. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah berikan. Ya Allah selamatkan. Dengan penuh keyakinan. Gitu kan? Tidak boleh ada kebimbangan dalam masalah itu. Harusnya ya. Ini idealnya. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wal yu'azzimir rakbah fa innallaha la yata'azamu syai'un afa. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas segala yang Dia berikan. Jadi hendaklah ia membesarkan harapan, maksudnya penuh keyakinan, penuh semangat akan dikasih. Udah. Sekarang atau besok atau lusa pokoknya dikasih. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis juga mulia ya, kata Nabi SAW, nanti hari kiamat ada orang yang dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia bertanya kepada para malaikat, dari mana pahala ini? Saya tidak tahu, pernah saya kerjakan amal ini. Kata para malaikat, ini doa-doamu dulu di dunia yang belum kau dapat pahalanya, yang belum kau dapat balasannya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan doa pasti diterima oleh Allah tapi melalui 3 tahapan. Bisa Allah kasih langsung, ya Allah sembuhkan, Allah mudahkan ketemu dokter cocok, resep cocok sembuh. Ya Allah mudahin rezeki saya, tiba-tiba ada yang tawarin kerja, dapat kerjaan. Ada yang tawarin proyek, dapat. Ya, orang tuanya meninggal, dapat warisan. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Jadi tadinya dia mau sakit, gak jadi sakit misalnya. Ini bisa terjadi. Kalau bukan dikasih langsung, Allah hilangkan musibah. Atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Jadi semua yang kita belum lihat jawabannya di dunia, asal kita pernah berdoa, kita akan terima dalam bentuk pahala. Kata Nabi SAW, orang-orang yang menerima hasil doa yang belum dia terima di dunia, di akhirat nanti, berharap kalau seluruh doanya selama dunia belum dikasih di sana. Di dunia maksudnya, karena besarnya pahala yang dikasih. Ya.
Jadi di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menghardik Allah, bukan marah-marah sama Allah, tapi memohon. Memohon orang terzalimi. Ya Allah, tolong selamatkan saya Allah. Saya sedang difitnah. Bagus itu. Justru dia dengan setulus hatinya minta. Tapi jangan marah-marah sama Allah ini. Ya. Ada orang ngambek gitu sama Allah. Jadi berdoa 2-3 kali terus tidak ada, dia lihat belum ada jawabannya, dia berhenti. Malah sangka buruk sama Allah. Padahal sudah on proses itu. Ya. Begitu kita bilang, kata para ulama, Allahumma, ya Allah, atau kita mengatakan Robbi, wahai penciptaku, itu Allah sudah terima sebenarnya. Cuma tinggal lanjutin dan sabar. Istiqomah saja. Allah SWT memang mau kita berulang-ulang mengucapkan itu. Makanya kita baca bismillah setiap kali mau makan. Kenapa enggak sekali saja seumur hidup? Ya. Setiap mau makan baca bismillah, setiap habis makan alhamdulillah, setiap mau tidur baca, setiap mau tidur baca. Kenapa? Karena setiap saat kita memang harus dicas, ya, berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kandungan bab ini yang pertama, dilarang mengucapkan jika engkau menghendaki dalam berdoa. Ya. Ini mirip juga dengan tidak boleh kita berharap mati. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Kalaupun kalian sedang menghadapi masalah yang berat, penyakit yang kronis, naudzubillah, keadaan yang sangat memilukan, maka bilanglah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan baik untukku. Matikanlah aku kalau kematian baik untukku. Jadi biar Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Tapi jangan bilang jika engkau kehendaki ya Allah. Ya. Kemudian yang kedua alasannya, ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan hambanya, atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Dan yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa. Jadi harus betul-betul yakin sekali. Ya. Yang keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa. Jadi meminta, berharap, dan minta sesuatu yang besar. Ya. Dan jangan selalu menjadikan Allah itu, permohonan kepada Allah, mohon maaf ini saya bahasakan, tapi nomor kesekian. Dia selalu bolak-balik dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini, sudah mentok, udah nggak bisa lagi dokter angkat tangan, baru sholat malam. Ya. Mestinya dari awal, sebelum ke dokter, berdoa, ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Nah itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem di alam semesta ini dan kita berjalan sesuai dengan sistem itu. Misal teman-teman tiba di pagi hari, ya Allah datangkan malam. Misal dia mau malam, tetap prosesnya tunggu malam datang. Ya, seperti itulah, ada proses. Ya Allah berikan aku anak, masa tiba-tiba ada anak depannya? Hah? Dia nikah, dia biologis, hamil dan seterusnya, gitu kan? Maka seperti itu. Ya Allah saya lapar, tiba-tiba hilang laparnya? Enggak. Makan, cari makanan, kunyah, telan dulu, diproses di usus, baru laparnya hilang. Ya Allah saya capek, hilang capeknya langsung? Enggak. Tiba-tiba dia duduk, istirahat, atau dia tidur, baru hilang. Itu sistem Allah buat, kita nggak bisa keluar dari sistem itu. Maka ijabah doanya Allah sesuai dengan sistem itu juga nanti. Seperti itulah. Ya. Dan juga perlu digarisbawahi ya, dalam masalah doa kepada Allah ini, ada hal-hal yang sifatnya mustahil bagi manusia. Tapi Allah bisa berikan. Tetapi betul-betul itu tidak melanggar sunnatullah. Seperti misal, ada dokter memvonis tidak mungkin sembuh hamba ini, orang ini. Tapi kesembuhan ada milik Allah. Maka kita bisa mengatakan, ya Allah sembuhkan saya. Itu masih bisa. Karena mustahil di mata manusia saja. Tapi kalau Allah sudah tetapkan sebagai sesuatu yang mustahil, maka tidak akan berubah. Seperti misalnya, ya Allah hilangkan malam, saya cuma mau siang saja. Bisa nggak? Walaupun dia ikhlas. Nggak mungkin, karena Allah jadikan sistem itu nggak mungkin berubah gitu kan. Ya Allah hilangkan matahari, saya nggak mau ada matahari. Nggak mungkin. Jadi kalau dasarnya cuma mustahil di mata manusia, tapi Allah masih membuka pintunya bisa, maka bisa semuanya. Gitu kan? Tidak mungkin sembuh penyakit kata dokter. Orang melihat keadaannya, negaranya lagi kacau, kayaknya tidak mungkin aman. Masih bisa aman, masih bisa semuanya. Banjir, masih bisa Allah hilangkan. Segala macam masih bisa. Tapi kalau sudah Allah terapkan sebagai sebuah sistem, nggak mungkin. Ya, dan ini yang Allah katakan tentang poin kedua tadi, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
kalian tidak akan pernah menemukan pergantian dalam sistem yang Allah sudah buat kalau sudah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah alasannya karena Allah adalah maha kaya, maha luas karunia-Nya dan maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.